Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 2, hari ini kita akan belajar lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, dan pembelajaran yang kelima. Di dalam pembelajaran yang kelima, pertama, materinya adalah menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Ayo, bunyi sila ketiga, bagaimana ya bunyinya ya? Ada yang hafal? Kalau tidak hafal, kita urutkan dari sila pertama. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Jadi, bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini yang berwarna merah ya. Bunyi sila ini adalah Persatuan Indonesia. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia ini, kita itu harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Contoh sikap bersatu dan bekerja sama di dalam rumah itu seperti apa? Kita lihat bersama-sama gambar berikut ini. Nah, contoh pertama adalah belajar bersama orang tua. Belajar itu tidak hanya di sekolahan ya, tapi di rumah juga bisa belajar. Dengan siapa? Dengan orang tua kita, dengan bapak, dengan ibu. Bahkan juga bisa meminta tolong belajar dengan kakaknya, ya. Kalau misalnya dari sekolahan ada tugas yang tidak bisa dikerjakan, minta tolong bapak atau ibunya suruh untuk membantu bagaimana cara mengerjakannya. Pak, Bu, saya diajari menghitung 1 sampai 10 dong. Misalnya seperti itu, ya. Gambar yang kedua, membantu ibu menyiram tanaman. Di situ ada seorang anak kecil yang sedang membantu ibunya menyiram tanaman, ya. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga, membantu ayah menanam pohon. Ada seorang anak yang sangat bersemangat menanam pohon dengan ayahnya. Ya, jadi di rumah kita itu juga harus saling bantu-membantu agar selalu bersatu. Paham ya anak-anak ya? Yang gambar yang terakhir ini ya, contohnya adalah membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga. Siapa yang di sini kelas 2 sudah rajin membantu orang tua membersihkan rumah, bisa menyapu, mengelap meja, ya. Di sini contohnya ada anak-anaknya, ini sedang membantu orang tuanya membersihkan rumah, sedang mengelap meja, ibunya sedang mengepel lantai, kemudian ayahnya sedang mengecat dinding supaya dindingnya menjadi lebih cerah dan lebih indah. Selanjutnya, materinya adalah memaknai ungkapan. Kita sudah membahas ungkapan dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya. Hari ini kita akan memperdalam lagi materi ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Jadi, satu kata itu bisa dibuat untuk beberapa ungkapan. Contohnya, ada kata hati. Ini yang berwarna biru, katanya hati, hati, hati semua ya, hati, 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 hati. Ada 3 kata hati, tapi artinya beda-beda. Yang pertama, buah hati, artinya anak. Berat hati, artinya tidak ikhlas. Rendah hati, artinya tidak sombong. Pak Guru contohkan, misalnya, yang pertama ya, buah hati. Bagus adalah buah hati dari Pak Sobar dan Ibu Kartini. Bagus adalah anak dari Pak Sobar dan Ibu Kartini. Contoh yang kedua, berat hati.
Pak Sobar sangat berat hati ketika sapinya dijual untuk keperluan. Contoh yang kedua, berat hati. Contohnya, Pak Sobar sangat berat hati ditinggal anaknya merantau ke Jakarta. Pak Sobar sangat tidak ikhlas ditinggal anaknya merantau ke Jakarta. Itu contohnya ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, rendah hati atau tidak sombong. Contohnya, Putri sangat rendah hati, biarpun dia adalah ranking pertama di kelas 2, misalnya. Gitu ya. Artinya berarti Putri sangat tidak sombong, meskipun dia adalah ranking 1 di kelas 2. Paham ya anak-anak ya? Nah, demikian pelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Pesan dari Pak Guru, selalu belajar membaca dan belajar menulis dan menghitung dan juga jaga kesehatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.